berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Selamat sore semuanya. Cuaca cukup terik ya untuk kawasan Sidoarjo dan sekitarnya. Kalau mengacu pada info yang dirilis oleh BMKG Juanda, cuaca untuk hari ini mentok suhunya mencapai 34 derajat Celcius ya. Tapi mudah-mudahan meskipun cuaca panas, hati nggak boleh panas ya. Karena banyak yang mengatakan segala sesuatu itu sumbernya dari hati. Kalau kita bisa siasati dengan hati yang bersih, hati yang tulus, insya Allah kan segala sesuatunya juga bisa kita pikirkan, cari solusinya dengan hal yang terbaik tentunya. Dan kita nggak bicara hati, kita bicara tentang hal-hal yang sekiranya itu terkait dengan dunia kerja, yaitu menggelitik teman kerja. Dan di ruang psikologi ini tentunya Anda bisa bergabung di 0811 309 1009. Sekali lagi di 0811 309 1009. Nanti insya Allah kita akan berdiskusi dengan Dr. Bagus Aniputra, satu di antara pakar dan juga konsultan SDM yang luar biasa. Sebentar, ini saya cari flyernya dulu, ini nggak ketemu ini ya. Takutnya salah nyebut judul nantinya. Baik, dan saya sebentar sambil saya cek dulu judulnya, flyernya ini kok tiba-tiba menghilang. Oke, sepertinya, nah ini sudah ketemu ya. Menggelitik teman yang suka mengkritik bersama Dr. Bagus Aniputra, psikolog dan juga konsultan SDM, di mana program ini bisa Anda ikuti di Radio Mardika Bondowoso, Radio Guyub Rukun RGR Tulungagung, Ersal FM Nganjuk, dan Radio Praja Angkasa Trenggalek. Beberapa minggu terakhir ini saya nggak ditemani oleh Pras ya, saya nggak tahu. Mungkin Prastio, sejawat saya yang ada di Ersal Nganjuk ini lagi sibuk atau bagaimana ya. Pras, kalau mendengarkan, kapan-kapan kita bisa duet kembali ini. Baik, langsung saja saya sapa narasumber kita yang luar biasa. Assalamualaikum Cak Bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sehat dan bahagia. Luar biasa. Ini posisinya ada di rumah yang ada di kawasan Puncak kelihatannya ini. Di Tretes atau di Songoriti kalau nggak salah nih ya. Saya di Jogja ini. Oh, di Jogja. Nengok orang tua ini. Masya Allah, luar biasa. Gimana kabarnya orang tua? Sehat? Alhamdulillah Ibu sehat ini di Jogja. Di Jogja, baik, luar biasa ya. J. Dan tema kita menggelitik teman yang suka mengkritik. Saya jadi ingat meme atau kata-kata yang biasanya muncul di meme-nya sosial media itu ya. Tidak terbang karena dipuji, tidak tumbang karena dikritik. Mungkin agak-agak nyambung dengan tema kita yang kita bahas ini. Nah, bisa dijelaskan nih Cak Bagus mengenai fenomena menggelitik teman yang suka mengkritik. Padahal mengkritik itu bagus kan ya kalau nggak salah ya. Nah, ini sebenarnya perlu saya luruskan dulu Cak Panji. Kemarin saya menawarkan judul itu adalah menggelitik teman yang suka mengintrik. Intrik, bukan mengkritik ya. Bukan mengkritik. Wah, ya, ini produsernya Diding Yunarto ini mungkin setengah-setengah ngantuk atau gimana ini ya. Menggelitik teman yang suka mengintrik. Nah, itu lain lagi persoalannya. Nah, ya. Karena flyernya sudah tersebar, tidak apa-apa lah. Nanti kita akan luruskan pada saat kita ketemu di Zoom ini. Jadi suka mengintrik, bukan intrik ya. Bukan ngelintrik gitu, bukan ya. Itu beda maknanya ya. Intrik sama ngelintrik. Hanya Cak Bagus yang tahu. Kalau kritik itu kita nggak boleh anti kritik. Kita nggak boleh anti kritik ya, apalagi kritik yang membangun ya, itu. Nah, tetapi kalau mengintrik sesuatu yang negatif, sifatnya tidak mengkritik tapi menjatuhkan teman. Nah, Cak Panji dan para pendengar serta para pemirsa sekalian, yang pertama tadi saya meluruskan, kemudian yang kedua juga saya menyapa dan salam kepada teman-teman Magister Sains, Magister Psikologi S2 Fakultas Psikologi Untak Surabaya,
yang hari ini juga ikut mendengarkan Cak Panji, karena terpaksa saya potong dulu kuliahnya. Saya harus berkomitmen ke Suara Sidoarjo untuk mengisi acara Ruang Psikologi ini. Masya Allah, luar biasa. Salam ya untuk rekan-rekan mahasiswanya. Ini yang S2 berarti ya? S2? Yang S2 Cak Panji. Okay. Ya, sudah laku katanya. Yang belum laku di S1. Gitu. Ya Cak Panji. Jadi intrik tadi ya. Jadi kalau intrik itu artinya orang yang suka menjatuhkan teman yang lain. Tidak hanya di tempat kerja, mungkin di lingkungan sosial, di organisasi masyarakat, bahkan juga mungkin di organisasi politik. Jadi tidak hanya di tempat kerja. Nah, Cak Panji, dari hasil penelitian psikologi, itu seseorang kenapa, secara psikologis ya, kenapa seseorang itu suka mengintrik. Nah, intrik itu adalah sesuatu yang tadi menjatuhkan, tanpa adanya suatu data atau bukti, tapi kemudian menjatuhkan, bahkan intrik itu bisa dilakukan di belakang. Intrik bisa dilakukan di belakang, kebanyakan di belakang justru. Ya, mainnya main belakang, kemudian menjatuhkan, tidak ada bukti, tidak ada data, tidak ada fakta, kemudian menjelek-jelekkan, bertujuan untuk menjatuhkan orang lain. Saya jadi teringat terhadap, dulu pernah saya ceritakan juga di Suara Sidoarjo, bahwa saya tertarik memperhatikan seorang penjual kepiting, ya, karena di Sidoarjo itu banyak kepiting juga. Kepiting ini dia dilepas tidak ditali. Kalau kita lihat biasanya ditali ya, tapi ini tidak ditali. Kemudian dia dibiarkan bersama teman-temannya. Kepiting yang satunya itu mau naik merambat ke atas dari dari tempat penjual kepiting itu. Saya teriak kepada tukang penjual kepiting itu, Pak, kepitingnya mau keluar tuh Pak. Kemudian bapaknya ini dengan santai, tenang Mas, tenang, jangan panik, ya, lihat aja nanti apa yang terjadi. Ini tukang kepitingnya ngajari saya nih, alhamdulillah saya dapat pelajaran dari beliau. Ternyata ketika kepiting itu satu ada yang naik, kepiting yang lainnya itu menarik ke bawah. Nah, ini contoh akhirnya dia tidak usah menali kepiting ini, tapi dia lepaskan aja, begitu ada kepiting satu yang mau merangkak ke atas, dia ditarik sama temennya ke bawah. Nah, inilah yang saya logikakan sebagai, atau kita analogikan sebagai intriknya orang, ya, intriknya orang terhadap temannya yang kemudian ingin dijatuhkan. Jadi orang ini kadangkala tidak ingin melihat orang lain itu sukses ke atas. Kalau ada orang lain yang ingin sukses ke atas, dia tarik ke bawah. Ini yang sering terjadi. Nah, kenapa orang itu suka mengintrik, apalagi main belakang ya, katakanlah main belakang tanpa data, tanpa bukti, kemudian menjatuhkan temannya. Karena yang pertama, orang ini punya tujuan pribadi. Jadi kita harus tahu dulu ya psikologisnya orang yang suka mengintrik. Yaitu ya dia pasti punya tujuan pribadi atau tujuan individu. Nah, kalau berbicara tentang tujuan individu, sebenarnya semuanya itu adalah hal-hal yang sah-sah saja. Tetapi ingat bahwa kita berada dalam suatu lingkup pekerjaan, lingkup organisasi. Sehingga tujuan individu kita pasti akan ada sinkronisasi dengan tujuan organisasi atau tujuan perusahaan. Nah, tujuan organisasi itu kalau lebih kecil daripada tujuan individu, artinya tujuan individu itu lebih besar daripada tujuan organisasi, dia pengen individunya ini terangkat, gitu ya, maka dia akan melakukan intrik. Dia akan melakukan intrik. Jadi tujuan individunya lebih besar daripada tujuan organisasi. Maka dia akan melakukan intrik. Misalnya ya, sudah diatur di dalam suatu peraturan, entah itu kalau di perusahaan namanya peraturan perusahaan, kalau dalam organisasi namanya ADART, anggaran dasar anggaran rumah tangga, bahwa mungkin kalau ketika ingin menduduki suatu jabatan tertentu, maka ada kompetensi-kompetensi yang harus dipenuhi. Tetapi dia nggak punya kompetensi, ingin menduduki suatu jabatan itu, bagaimana caranya kemudian tujuan pribadi dia menduduki jabatan itu, entah mungkin sebagai manajer, entah mungkin sebagai ketua, kemudian dia ingin tanpa kompetensi, akhirnya yang terjadi adalah dia melakukan intrik. Nah ini, tujuan individunya lebih besar daripada tujuan perusahaan atau organisasi. Kalau tujuan organisasi pun lebih tinggi daripada tujuan individu, ya, maka dia akan seperti robot. Itu juga tidak baik. Artinya malah dia nggak punya tujuan individu, tidak punya tujuan pribadi,
tapi tujuan organisasi itu lebih besar, ini seperti robot, akhirnya dia nggak ada sesuatu yang kemudian diharapkan, sesuatu yang nantinya menjadi tolak ukur dia dalam keberhasilan meniti kehidupan pribadinya. Maka yang paling tepat, semua orang itu punya tujuan pribadi dan itu sah-sah saja. Baik itu di ormas, orsospol, maupun di perusahaan, maupun di lingkungan pekerjaan yang lain. Punya tujuan pribadi adalah hal yang wajar. Tetapi kita harus sinkronkan dengan tujuan perusahaan, tujuan organisasi. Jadi tujuan tadi, orang yang suka mengintrik punya tujuan pribadi yang lebih besar daripada tujuan organisasi. Dan yang kedua, orang yang punya tujuan tadi ingin mewujudkan tujuan itu, dia butuh sarana atau panggung. Nah, sarana atau panggung itu bisa dilakukan bisa secara formal maupun yang tidak formal dalam mengintriknya. Sarana atau panggung itu yang dia butuhkan secara formal, misalnya dalam hal-hal rapat. Dia ingin menjatuhkan orang lain atau temannya dengan tidak ada bukti, tidak ada fakta, atau bahkan dia sendiri yang melanggar dari peraturan itu. Itu secara formal. Dia ingin menjatuhkan, kemudian dia ngomong di rapat. Padahal sebenarnya pelakunya dia sendiri. Itu artinya dia mengintrik dengan panggung yang formal. Yeah. Tapi kebanyakan orang yang suka intrik menyukai panggung yang tidak formal. Di belakang tadi, main belakang, contohnya. Kemudian dia mengajak teman-temannya memfitnah seseorang tanpa ada bukti, tanpa ada data, tanpa ada fakta. Kemudian dia memfitnah menggunakan sarana panggung yang non formal. Jadi di belakang dia seperti itu ya, nyebar fitnah kemana-mana. Ini panggung. Kemudian setelah dia dapat panggung, maka dia akan beratraksi. Jadi seperti sirkus ya. Dia punya tujuan, dia punya panggung, kemudian dia melakukan atraksi. Atraksi ini gunanya apa? Gunanya untuk mendapatkan perhatian dengan cara mengintrik seseorang. Ya, mencari perhatian ini. Jadi caper, cari perhatian orang yang ingin intrik itu. Nah, kemudian dia menjatuhkan kawan atau temannya ini yang menghalangi tujuan individu tersebut. Jadi kembali lagi, siapapun yang kemudian menghalangi tujuan individu dia, maka dia akan mencari panggung yang biasanya panggung itu non formal, main di belakang dengan cara atraksinya menjatuhkan lawan atau temannya itu yang menghalangi tujuan individu dia. Itu secara psikologisnya, Cak Panji. Iya, baik. Dan untuk Anda sekali lagi pendengar dan pemirsa di mana saja Anda berada yang ingin ikutan atau berdiskusi, barangkali ada pengalaman gitu ya, boleh di 0811309109 seperti yang sudah direvisi dan diratifikasi oleh Cak Bagus. Temanya untuk psikologi adalah menggelitik teman yang suka mengintrik, ya. Iya, betul. Bukan melintrik, tapi mengintrik. Baik. Kalau dari apa yang tadi dengan sampaikan, memang ada motivasi atau motif atau kepentingan pribadi, begitu ya, yang biasa dilakukan oleh orang yang suka mengintrik, yang suka main ngintrik atau ya sesuatu hal seperti itu. Biasanya selain menebar fitnah gitu, apakah mereka yang suka mengintrik itu kadang-kadang bermuka dua nggak kira-kira? Seperti ya mohon maaf kalau orang bilang itu kayak orang munafik begitu ya. Jadi kalau misalnya sasarannya kita nih, kalau di depan kita itu manis begitu ya, tapi di belakang kita itu rasanya nusuk. Apakah memang kebanyakan seperti itu atau langsung dia mengambil sikap frontal, istilahnya berperang dalam tanda kutip begitu ya, Bagus? Ya, jadi berdasarkan dari apa yang saya katakan tadi bahwa dia sering main sarana panggungnya itu menggunakan panggung non formal di mana main belakang, memang ada 3 ciri utama orang yang suka main intrik, terutama lewat jalur belakang, yaitu bahwa dia memang bermuka dua. Artinya di depan kita manis, tetapi kemudian di belakang kita, kemudian dia menjatuhkan kita. Jadi itu yang tadi dikatakan oleh Cak Panji, bermuka dua. Harus hati-hati dengan orang seperti ini. Maka dengan orang yang seperti ini kita harus juga melihat dari sisi yang lain. Betulkah kemudian ketika kita dipuji, seperti tadi waktu awal Cak Panji mengatakan dipuji tidak akan terbang gitu ya.
Nah, kita jangan sampai kemudian sama orang yang suka mengintrik ini kemudian kita terbang ketika dipuji. Justru kita akan lihat atau kita dengar dari orang yang lain. Bagaimana sesungguhnya orang yang mengintrik itu kemudian memberikan penilaian terhadap kita kalau di belakang kita. Informasi seperti inilah yang kemudian bisa membuat kita valid menilai apakah dia bermuka dua atau tidak. Rata-rata karena dia bermain di panggung yang non formal pasti bermuka dua. Yang kedua adalah dia tidak kompeten. Jadi orang yang kompeten itu tidak suka intrik. Dia akan berjuang dengan kompetensi dia mencapai jabatan itu. Dia tidak suka intrik. Tapi orang yang tidak mempunyai kompetensi pada jabatan itu, kemudian dia menggunakan berbagai macam cara agar bisa menduduki atau terus menduduki pada jabatan itu dengan cara mengintrik. Sesungguhnya dia tidak mau kemudian kalau sudah ada di jabatan itu kemudian dilorot atau diturunkan. Oleh karena itu, karena tidak berkompeten, bagaimana cara agar orang lain yang menghalangi tujuan pribadi dia, kemudian dia singkirkan dengan cara diintrik. Nah, ini Cak Panji yang bermuka dua, kemudian tidak kompeten, itu main di belakang, itu merupakan ciri-ciri orang yang suka intrik, dan biasanya kita tidak akan tahu dari mulutnya dia sendiri, tetapi kita akan tahu ketika ada orang lain yang berbicara tentang orang yang suka intrik. Demikian Cak Panji. Iya, baik. Dan ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Sepertinya kita simpan dulu ya Cak Bagus ya. Menarik. Siap, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan lewat WA di 0811 309 1009. Saya juga buka peluang bagi Anda ini sahabat pendengar dan pemirsa, selain di WA, Anda bisa juga kirim komentar ya di sosial media kami, baik itu di YouTube, di channel LPPL Radio Suara Sidoarjo. Anda bisa melihat kampung halamannya Cak Bagus di Jogja. Di situ ada kolam renang. Ada kolam renangnya juga ya. Jadi kalau tinggal nyemplung, kalau kepanasan tinggal nyemplung gitu ya. Baik, Cak Bagus, kita jeda dulu. Nanti kita akan kembali sesudah beberapa pesan berikut ini. Baik sahabat pendengar dan pemirsa, kami akan kembali dengan beberapa pesan berikut ini. Sahabat, penularan virus corona bisa dicegah lewat perilaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Kalau batuk dan bersin, terapkan etika batuk. Kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi dan sudah dimasak sempurna. Rajin olahraga, istirahat yang cukup. Kalau ada gejala demam, batuk, sesak nafas, pernah kontak dengan orang dari negara atau daerah terjangkit, atau dari kunjungan negara atau daerah terjangkit, segera ke pelayanan kesehatan terdekat. Bisa juga hubungi call center kesehatan 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Sekali lagi, call center 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Dan di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Sekali lagi di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Cegah penularan virus corona lewat hidup bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo didukung Suara Sidoarjo. Makasih lo udah ngajak ke rumah, tahu aja anak kos gak ada hiburan. Daripada di kos bengong aja, mending ngebuburit sambil nonton Indihome TV. Tapi nonton apa ya? Ini UCTV kan? Kamu tuh nggak ada yang baru, namanya Gameku. Kok Gameku? Ini TV-ku. Ih beneran, Gameku itu cloud gaming asli Indonesia. Jadi kita bisa main game di Indihome TV tanpa harus beli konsol atau install gamenya. Wah, mau dong. Nih caranya, cari Gameku di UC App Store, download dan install, lalu pilih paket berlangganan. Banyak kok tutorialnya di internet. Iya, mudah banget. Yaudah yuk main Gameku, mari kita coba. Sebentar, ini kan gameku, kenapa jadi gamemu? Ih kok gamemu, ini gameku. Apa sih ini ribut-ribut? Sana kalian bantu angkat galon ya, biar bunda yang main gameku. Wujudkan bersama IndiHome. Arek-arek
iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Momong dorong budal nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe? Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Businesses are evolving constantly. People demand connectivity anywhere and everywhere. Services, tools, and applications are moving to the cloud, introducing scalability issues for the traditional access policy approach. This risks potentially undermining your security strategy. Introducing Adaptive Policy from Cisco Meraki, a revolutionary technology that simplifies access policies by aligning them with the identity of a device, user, or application, rather than their location in the network. Whether you're a business adopting new tools and technologies, have globally distributed sites, or work with extremely regulated data like banks and hospitals, Adaptive Policy gives you centralized, organization-wide policy enforcement. Simply create it once, and these access policies are consistent across your network and evolve with your organization. Meraki, making complex technologies easy so you can stay secure. Sahabat, di dunia digital seperti saat ini, jaringan internet merupakan sesuatu yang penting. Namun semakin hari semakin berkembangnya era digital, tentunya faktor keamanan adalah salah satu yang utama. Hadir Cisco Meraki atau keamanan jaringan yang sangat mudah dioperasikan, digunakan untuk melindungi perusahaan dari hal yang tidak diinginkan. Cisco Meraki adalah sebuah teknologi revolusioner dengan kemudahan kebijakan akses dan sangat mudah dioperasikan dalam genggaman. Dengan bisnis yang mengadopsi mutual teknologi dan distribusi situs secara global, Cisco Meraki telah bekerja sama dengan banyak pihak. Meraki membuat teknologi yang kompleks menjadi mudah, sehingga sahabat dapat tetap merasa aman dimanapun berada. Kenyamanan dan keamanan di era digital semakin mudah didapat. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok entok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal ini merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Ruang Psikologi dengan tema menggelitik teman yang suka mengintrik atau suka bermain intrik gitu ya. Mudah-mudahan juga tidak bermain lintrik. Kalau bermain lintrik nanti jadi katot ya istilahnya ya. Jadi kesengsem gitu ya. Baik, coba aku saya bacakan yang sudah masuk ya di WA maupun di sosmed. Ini yang pertama dari Putri, gimana ya cara menghadapi orang yang suka intrik
atau istilahnya itu sering memprovokasi kita. Oke, kemudian dari Julian, kalau yang suka bermain intrik itu atasan bagaimana ya? Apakah memang kita harus resign, move on, atau sabar saja menerimanya? Oke. Kemudian pertanyaan yang ketiga, sebenarnya pentingkah bagi kita untuk ini sih sebentar, ini maksudnya apa ini? Nggak jelas ini. Saya coba geser ke pertanyaan berikutnya aja. Dari Rama, bagaimana cara membangun health mentality, kesehatan mental dengan kondisi kerja yang betul-betul toksik? Dari Rama. Oke, terima kasih untuk Mbak Putri, Julian, sama Rama. Monggo, Cak Bagus. Ya, jadi ini sebenarnya kaitannya dari Mbak Putri, bagaimana cara menghadapi orang yang suka intrik. Yang pertama sebenarnya bukan saja tanggung jawab kita sebagai seorang pekerja, tetapi juga manajemen. Karena begini, orang yang suka intrik ini nanti akan membuat kinerja dari organisasi atau perusahaan itu semakin melemah. Karena orang akan disibukkan kepada konflik-konflik sosial dibandingkan atau konflik personal dibandingkan dengan kinerja organisasi atau perusahaan. Jadi orang yang suka intrik ini tidak hanya tanggung jawab seorang pekerja yang sekarang diintrik, tetapi juga manajemen atau orang yang bertanggung jawab terhadap organisasi atau perusahaan itu. Hasil wawancara dengan survivor yang survivor intrik ya, jadi orang yang pihak yang kemudian suka diintrik oleh temannya, kemudian saya rangkum menjadi suatu penelitian. Itu survivor atau penyintas? Penyintas. Penyintas intrik. Mantan korban intrik ya, di penyintas intrik itu. Ya betul, mantan korban intrik ya. Tapi beliau tidak mau dikatakan, beberapa beliau ini tidak mau dikatakan sebagai korban karena ya itu dianggap angin lalu, itu bagusnya ya. Jadi saya sebut sebagai survivor gitu ya. Istilahnya OTG. OTG lah ya. OTG. Tanpa gejala gitu ya. Nah jadi orang yang kemudian survivor ini mengatakan bahwa sebenarnya kembali kepada hal tadi, ada tujuan, ada sarana atau panggung, ada atraksi, ini harus kita cegah. Yang mencegah bukanlah orang-orang pekerja, tetapi juga pihak manajemen. Apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, mengenai tujuan. Nah, tujuan tadi manajemen harus mempunyai sikap, harus mempunyai suatu tindakan, bagaimana caranya tujuan bersama atau tujuan organisasi atau tujuan perusahaan itu menjadi lebih utama dibandingkan tujuan pribadi. Ingat Cak Panji dan teman-teman bahwa tadi orang yang suka mengintrik itu adalah orang yang punya tujuan pribadi yang lebih besar daripada organisasi. Sehingga orang yang suka mengintrik tadi atau seluruh karyawan itu harus diberikan treatment agar menempatkan tujuan perusahaan, tujuan organisasi di atas tujuan pribadi. Entah bagaimana caranya. Apakah dengan penanaman value, penanaman nilai-nilai organisasi, penanaman ketika organisasi ini jaya, maka pekerja atau orang-orang anggota yang terlibat di dalamnya juga akan ikut jaya. Dibandingkan ketika tujuan pribadi tadi hanya jaya pada satu orang, tapi bisa jadi organisasi itu runtuh. Ini penting, manajemen perlu ambil tindakan. Karena kalau tidak mengambil tindakan, bisa jadi perusahaan itu hanya konflik personal, tidak melakukan kinerja sehingga yang terjadi perusahaan itu bisa runtuh gara-gara hanya intrik seseorang yang kemudian mengadu domba bahkan sampai kepada konflik personal. Kemudian yang kedua, manajemen juga bertanggung jawab terhadap panggung. Kalau kemudian panggung itu dilakukan oleh orang yang suka mengintrik atau pelaku intrik itu dalam kondisi yang formal, misalnya dalam rapat, dalam percakapan di WA group dan lain sebagainya, maka harus ada aturan yang kemudian ketika dilanggar aturan itu manajemen harus bertindak tegas kepada siapapun, tidak pandang bulu, tidak pandang statusnya. Itu manajemen harus tegas dalam menata panggung secara formal. Kemudian panggung yang tidak formal alias yang kemudian tadi menggibah,
mengrasani, kemudian memfitnah seperti yang dikatakan Mbak Putri dan Mbak Julian tadi, maka manajemen harus peka. Manajemen harus peka. Satu, peka terhadap apa? Know your body. Nah, ketahuilah kebutuhan organisasimu. Apakah ketika kemudian jabatan itu dibutuhkan atau tidak? Termasuk jabatan orang yang suka mengintrik. Kalau jabatan orang yang suka mengintrik kemudian itu tidak perlu ada, ya kenapa kita harus ada-adakan jabatan itu? Kemudian aturan kita itu sudah ada atau belum? Itu yang termasuk sebagai know your body. Jadi kebutuhan terhadap tubuh organisasi atau perusahaan kita. Dan yang kedua adalah know your bodies. Know your bodies itu ketahuilah tentang orang-orangmu. Wahai manajemen, ketahuilah tentang orang-orangmu. Mana orangmu yang suka intrik, mana orang-orangmu yang kemudian menjadi survivor intrik, mana yang kemudian diadu domba, itu pihak manajemen harus peka terhadap ini. Nah kemudian kita sebagai seorang pekerja, kita sebagai seorang anggota organisasi, itu bagaimana caranya untuk menghadapi orang-orang yang intrik? Maka satu, tutuplah panggungnya, tutuplah panggung orang yang suka mengintrik tadi dengan cara melawan dengan data dan fakta atau bukti. Ini kalau kemudian kita dipojokkan, dijatuhkan tidak dengan fakta, tidak dengan data, tidak dengan bukti. Bagaimana kalau itu atasan kita? Kalau atasan kita, tentunya kita juga dengan cara yang baik menyajikan data, fakta, dan bukti bahwa kita tidak melakukan hal demikian. Karena data, fakta, dan bukti yang kita miliki itu akan bisa mengeliminasi segala bentuk serangan orang yang mengintrik, termasuk dengan atasan. Ya, termasuk dengan atasan. Artinya kalau kita ingin tetap bertahan di dalam perusahaan atau organisasi itu, ya kita siapkan data, kita siapkan bukti, kita siapkan fakta, bahwa kita bisa mematahkan intrik-intrik itu. Karena itu nggak benar, itu fitnah biasanya. Yang kedua, kita sebagai seorang pekerja atau anggota organisasi adalah kita menyiapkan tadi agar kita tidak emosi. Tadi Cak Panji mengatakan ini suasana yang panas, terik di Sidoarjo, jangan sampai nanti juga mempengaruhi hati kita. Demikian juga tadi saya katakan di dalam flyer atau judul kita, menggelitik. Menggelitik itu artinya kita tidak usah mengambil pusing, tapi kita siapkan fakta, data, dan bukti. Kita tidak usah emosional dalam menghadapi orang yang ingin menjatuhkan kita. Kita buktikan dengan kinerja kita. Kalau kemudian dia beradu argumentasi di depan kita, baru kita siapkan data, bukti, dan fakta, maka orang yang suka intrik itu hati-hati bisa sampai nanti dia berdarah-darah karena ulahnya sendiri. Ya, jadi itu yang artinya kita kalau ingin bertahan, jangan kemudian kita give up kepada orang ini yang suka mengintrik, tetapi justru dengan tidak emosi, kita tetap logis ya, tetap logis, kita menggelitik dia. Orang yang kemudian digelitik itu kan ketawa ya, kita sendiri juga ketawa karena atraksi lucu dia. Atraksi lucu dia karena begitu kita gelitik dengan data, fakta, dan bukti, justru akhirnya dia akan beratraksi yang kemudian justru menghibur kita. Ya buat itu sebagai hiburan. Buat itu sebagai hiburan dan menggelitik tadi akhirnya menggelitik itu tadi dengan fakta, data, dan bukti tadi yang saya sampaikan. Nah, pertanyaan dari Mas Rama bagaimana berkaitan dengan mental health, berkaitan dengan ketika menghadapi toksik. Betul, Mas Rama, bahwa orang yang kemudian suka mengintrik itu adalah orang yang toksik, racun. Makanya tadi saya katakan bukan tanggung jawab seorang pekerja atau anggota organisasi saja, tapi juga manajemen atau yang bertanggung jawab dalam organisasi atau perusahaan itu harus mampu melihat mana troublemaker. Kalau ini nggak segera ditindak dengan aturan tadi secara formal, maka yang terjadi kegaduhan pada organisasi atau perusahaan itu dan akhirnya tidak bisa melakukan kinerja gara-gara ngurusi konflik personal. Demikian Cak Panji. Oke, baik. Tadi sudah yang pertanyaan tadi yang sempat agak bingung saya membacanya, sudah direvisi ini sama Mbak Nuri yang ada di Sukodono. Katanya gini, menurut Mbak Nuri, kalau orang yang suka intrik itu kan kadang-kadang juga sifat atau mungkin bisa dikatakan karakter gitu ya.
Katanya Mbak Nuri cocok nggak sih jadi politisi? Orang yang suka mengintrik dikatakan cocok jadi politisi. Sebenarnya begini, dalam politik pun juga membutuhkan organisasi yang sehat. Iya. Politik itu membentuk suatu tatanan masyarakat atau publik yang sehat. Kalau kemudian orang dengan karakter yang suka mengkritik, kemudian dia menjadi seorang politisi, saya tidak bisa membayangkan bagaimana tatanan publik akan menjadi suatu konflik personal gara-gara orang yang suka intrik. Jadi itulah yang kemudian kita ini sering digaduhkan oleh politisi-politisi yang sedang berintrik. Tapi sebenarnya nilai atau tujuan dari politik itu murni, artinya untuk tatanan publik, tatanan masyarakat. Kalau yang mengatur di politik kemudian akhirnya dia suka mengintrik, yang terjadi tatanan di masyarakat itu juga akan menjadi rusak. Maka sebenarnya ini kalau kita mau melakukan seleksi terhadap politisi-politisi, carilah politisi yang tidak suka mengintrik. Karena tadi bisa juga dia munafik, tidak kompeten, maka dia melakukan intrik. Kalau politisi yang munafik, tidak kompeten, akhirnya dia melakukan intrik untuk mencapai jabatan atau kepentingan atau tujuan individu. Demikian Cak Wanji. Iya. Satu di antaranya ini dengan memperkaya diri sendiri gitu ya. Kadang-kadang melakukan intrik-intrik, hal-hal strategis sehingga nanti aliran dananya bisa mengalir ke rekeningnya dia gitu. Nah, betul. Akhirnya banyak yang kena OTT KPK itu. Nah, itu yang terjadi. Baik. Karena tujuan pribadinya lebih tinggi daripada tujuan perusahaan, organisasi atau tujuan dari negara itu sendiri. Betul. Baik, di sisi lain begini, Cak Bagus, kalau kita mengamati fenomena yang terjadi di sekarang ini, apalagi dengan keniscayaan teknologi ya, kadang sesuatu hal yang sifatnya itu unusual, yang di luar kebiasaan, yang nyeleneh, yang aneh, bahkan yang sensasional itu mungkin mendapat atensi dari banyak orang, sehingga hal itu menjadi bisa dikatakan pembenaran ketika orang melakukan sensasi. Mungkin satu di antaranya sensasi itu kan muncul karena intrik-intrik gitu ya, sehingga namanya jadi oke gitu ya. Misalnya contoh nih, ada sensasi orang yang memprotes untuk nggak mau pakai masker gitu ya, bahkan sampai viral di sosial media. Kemudian akhirnya dia menjadi duta COVID. Hal-hal seperti itu yang muncul. Tapi kalau kita melihat dari negara-negara yang lain, itu budaya malunya masih cukup tinggi, meskipun mereka juga boleh dibilang masuk dalam kategori negara maju, negara yang menghasilkan banyak teknologi-teknologi. Itu apa? Apakah memang mulai ada pergeseran budaya, atau memang ada miss antara Gen X, Gen Y, Gen Z, dan generasi Alpha, ya Bagus? Ya, termasuk yang duta karantina ya tentunya ya. Yang jadi duta karantina. Ya, yang terbaru itu. Yang terbaru jadi rencana jadikan duta karantina. Baik, ini kembali ke masalah psikologisnya orang suka mengintrik. Orang yang suka mengintrik tadi, satu, dia punya tujuan pribadi yang lebih tinggi, kemudian yang kedua, dia punya panggung, dia menginginkan panggung. Kemudian di panggung itu dia ngapain? Dia beratraksi, ini seperti sirkus gitu ya. Yang nyuwun sewu, kalau kemudian kita mengatakan di Jawa, kita lihat atraksi sirkus ini namanya tanda bedes gitu ya. Atau topeng monyet begitu ya. Nah, ketika orang beratraksi itu, termasuk atraksi yang dikatakan unusual, tidak lazim, karena ingin mencari popularitas, ingin mencari atensi dari siapa? Dari masyarakat sekitar, dari lingkungan kerjanya, dari atasannya. Nah, ini yang kemudian memang secara psikologis orang ini butuh perhatian, cari perhatian. Termasuk cari perhatiannya itu adalah dengan cara-cara yang tidak biasa atau tidak lazim atau unusual tadi yang disampaikan. Sebenarnya bukan masalah pergeseran budaya. Memang dari dulu orang yang suka intrik itu, kemudian dia mencari panggung untuk beratraksi, dan atraksinya pasti tidak lazim. Seperti yang saya seperti topeng monyet itu kan juga tidak lazim. Monyet kemudian dikasih baju. Mana ada kemudian secara natural monyet itu kemudian dikasih baju. Tapi artinya dia dikasih baju, naik sepeda motor seperti manusia, dia beratraksi seperti manusia, kecelakaan kemudian dia pura-pura mati seperti itu. Itu yang kemudian
menjadi bahwa dia get attention, dia ingin mendapatkan perhatian dengan cara-cara yang tidak biasanya. Ingin popularitas dengan cara yang pintas seperti itu. Nah, ini caranya yang paling mudah, jangan diperhatikan, tutup panggungnya, dan tutup panggung itu dengan data fakta dan data fakta dan bukti bahwa apa yang diintrikan dia, apa yang difitnahkan dia tidaklah benar. Maka panggung itu akan tertutup dengan sendirinya, dia tidak akan mendapatkan getting applause, dia tidak akan mendapatkan tepuk tangan dari orang lain, maka motivasi dia untuk menjadi orang yang suka mengintrik itu akan semakin turun. Demikian Cak Wandi. Betul. Jadi bisa dikatakan kayak meme juga yang beredar itu, balas kebencian dengan kerja nyata dan juga hasil nyata. Betul. Balas keirian dengan kerja keras gitu ya. Dan senyumin, dan senyumin aja. Betul. Itu yang disebut menggeliti gitu ya. Menggeliti itu nanti akhirnya dia akan menjadi panggung hiburan buat kita justru. Tetap bertahan dengan orang-orang yang mengintrik seperti ini. Anggap mereka itu adalah hiburan. Oke. Ini dari Pak Hajar, ini sekedar komen saja ini berarti ya di sosmed LPPL Suara Sidoarjo ini. Dari Pak Romanu Hajar, tukang kritik identik dengan kemampuan atau keahlian yang minim. Seringkali membuat tidak nyaman di lingkungan kerja. Abaikan saja. Oke. Sepakat Pak Romanu Hajar. Ini seperti yang betul. Tadi ini seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa orang yang suka intrik sebenarnya orang yang tidak kompeten tetapi punya keinginan yang berlebihan. Nafsu besar tetapi tidak punya kemampuan. Demikian Cak Wanji. Oke, saya baik. Baik Cak Bagus, ini saya coba cek ke platform yang lain, barangkali ada pertanyaan. Ini takutnya nanti ada yang komen, nggak saya bacakan kan nggak enak juga nanti. Ya betul. Tapi bukan berarti saya ini penuh intrik itu enggak ya? Terlewatkan. Terlewatkan. Oke baik. Nah ini ada satu opini yang menarik ini dari satu di antara pendengar yang nggak mau disebut namanya, kasih saja nama no name. Katanya begini, hidup itu kan memang seperti hitam ada putih, ada baik ada buruk, ada orang baik ada orang jahat dan seperti itu ya. Kemudian hidup itu adalah pilihan, tergantung bagaimana kita memilih jadi protagonis atau antagonis. Nah untuk kita supaya tetap istiqomah dengan apa yang kita pilih, meskipun situasi di sekitar kita nggak mendukung, apa yang perlu dilakukan ini dari Nunim. Baik, terima kasih. Istiqomahnya mudah-mudahan hal yang baik gitu ya. Betul. Istiqomah yang menjadi yang protagonis, bukan jangan antagonis. Iya. Bagaimana Cak Bagus? Betul. Jadi begini Cak Panji dan Mbak atau Mas Nunim tadi, bahwa betul life is never flat. Life is sum of choices. Hidup ini penuh dinamika dan hidup ini adalah kumpulan dari pilihan. Kita mau memilih menjadi yang antagonis atau yang protagonis. Kalau kami menyarankan tetaplah menjadi yang protagonis. Nah, bagaimana cara agar istiqomah, konsisten terhadap yang protagonis tadi? Maka jangan sampai kita mengikuti arus yang antagonis. Mungkin di tempat kerja Bapak dan Ibu sekalian ada di sana, di tempat kerja teman-teman sekalian atau di organisasi teman-teman sekalian, banyak ternyata orang yang suka intrik. Lebih banyak orang yang antagonis daripada orang yang protagonis. Maka jangan pernah mengikuti arus yang antagonis, janganlah menjadi arus yang intrik, karena biasanya orang diintrik itu karena nggak berteman dengan orang yang mengintrik. Akhirnya dia ikut berteman, berkoalisi, mengintrik orang lain. Nah, bagaimana caranya kan kita bisa bertahan? Sesungguhnya kalau kita kemudian bisa melawan dengan bukti, entah itu dengan perilaku kerja yang baik, dengan fakta dan data yang kemudian dimunculkan, maka hancurlah orang yang akan melakukan atraksi di panggung dengan cara mengintrik itu. Apalagi panggungnya non formal, yang tidak normal. Artinya Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman sekalian, kita perlu tidak takut, bahkan kalau perlu melawan orang yang suka mengintrik. Begitu kita sasar dengan data, fakta, kita fight dengan bukti-bukti yang ada, saya yakin dia akan berpikir ulang untuk mengintrik Bapak Ibu sekalian. Maka berteguhlah
ketika menjalani pekerjaan sesuai dengan SOP, sesuai dengan ADART, sesuai dengan mekanisme yang ada di perusahaan atau di organisasi, maka di saat itulah mereka tidak akan mungkin menembak kita, bahkan kita bisa kemudian aman dalam hal tembakan-tembakan intrik itu, dan justru kita balikkan kondisi itu bahwa kita sudah memenuhi SOP atau ADART tersebut. Demikian jawabannya. Baik, luar biasa. Tembakan-tembakan kalau formal nggak bisa, biasanya informal itu. Tengah malam ada cahaya celorot gitu apa? Nah. Itu lampu senter gitu ya. Lampu senter, ya. Baik, Cak Bagus. Terakhir dari apa yang kita diskusikan, menggelitik teman yang suka mengintrik. Moga Cak Bagus. Iya. Closing statement saya bagi teman-teman sekalian adalah kita tidak usah panik menghadapi orang yang suka intrik. Dimanapun kita berada, pasti akan banyak orang yang mengintrik atau suka orang yang mengintrik itu. Bukan hanya kita yang bertanggung jawab sebagai orang yang kemudian menjadi survivor intrik, ya, tetapi juga tugas manajemen untuk menertibkan orang-orang yang suka intrik ini dengan peraturan-peraturan dalam panggung yang formal maupun yang non formal. Jangan beri kesempatan panggung kepada orang-orang yang suka mengintrik ini, karena orang yang kemudian suka mengintrik ketika diberikan panggung, maka akan banyak lebih akibat orang-orang yang konflik secara personal dan tidak fokus pada kinerja atau program-program kerja yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi. Oleh karena itu, yang perlu kita lakukan adalah satu, sediakan data, fakta, bukti bahwa memang kita sudah sesuai dengan SOP, sesuai dengan aturan, sehingga mereka tidak akan bisa lagi mengintrik kita dari sisi manapun. Dan yang kedua, hadapilah dengan senyum, tidak perlu kemudian kita emosi, yang perlu kita lakukan adalah cukup menggelitik orang itu agar orang itu tidak bisa lagi berbuat intrik. Demikian Cak Panji dan teman-teman. Baik, luar biasa. Terima kasih Cak Bagus untuk waktunya. Salam juga untuk mahasiswa-mahasiswinya yang sekarang ini sedang ada pembelajaran sebenarnya ya. Tapi luar biasa, apresiasi setinggi-tingginya karena meluangkan waktu di ruang psikologi. Sukses Cak Bagus. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi sahabat pendengar dan pemirsa, Anda sudah ikuti program Ruang Psikologi dengan tema menggelitik teman yang suka mengintrik.